Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di dunia bukanlah lebih dari sekedar lintasan singkat dalam perjalanan abadi menuju kehidupan setelah kematian. Sebuah realitas yang mengingatkan kita bahwa setiap makhluk hidup akan kembali kepada Sang Pencipta. Kepadanya mereka berpulang. Sebagai individu yang beriman, penting bagi kita untuk mengakui dan merenungi hakikat kematian sebagai bagian tak terelakkan dari perjalanan rohani kita. Setiap jiwa yang telah menjalani rentang waktu di dunia ini akan menghadapi peralihan menuju alam kubur, sebuah fase di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di sini, jiwa-jiwa ini akan diberikan kesempatan untuk merefleksikan perbuatan mereka sebelum dipanggil untuk pertanggungjawaban akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisap, pahala dan siksaan akan ditentukan dan jiwa akan diarahkan menuju destinasi terakhirnya. Baik itu surga yang penuh dengan kenikmatan abadi atau neraka yang menyala-nyala dengan siksaan yang tak terbayangkan. Dalam kesadaran akan realitas ini, sebagai umat muslim, kita dipanggil untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam masa di dunia ini. Kita harus merenungkan tindakan kita, memperbaiki kesalahan, dan memperbanyak amal saleh agar kelak dapat masuk surga sebagai penerima rahmat Allah. Dengan memahami pentingnya akhirat, kita diingatkan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan akibat-akibatnya, menjadikan setiap langkah sebagai bagian dari persiapan untuk pertemuan kita dengan Sang Pencipta. Pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah adalah salah satu impian dan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Namun, ada cerita atau keyakinan yang beredar di kalangan umat muslim tentang orang yang meskipun sudah berada di Masjidil Haram namun tidak bisa melihat Ka'bah. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan adanya dosa besar atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga dianggap sebagai bentuk azab atau hukuman dari Allah. Kisah tentang seseorang yang tidak bisa melihat Ka'bah meskipun berada di dekatnya lebih banyak beredar sebagai cerita rakyat atau kisah motivasi untuk menekankan pentingnya taubat dan menjaga perilaku. Tidak ada hadis sahih atau ayat Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan bahwa seseorang yang berada di Masjidil Haram bisa terhalang dari melihat Ka'bah karena dosa-dosanya. Jika seseorang merasa mengalami hal ini, maka ini bisa menjadi momen introspeksi diri yang mendalam. Mungkin hal tersebut bisa diambil sebagai pengingat untuk bertobat dan memperbaiki diri. Meskipun tidak ada bukti religius yang mendukung bahwa ini adalah fenomena yang dijanjikan dalam syariat Islam. Islam sangat menekankan pentingnya taubat dan pengampunan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh ingin kembali dan memperbaiki diri. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan di pelataran Masjidil Haram. Seorang jamaah wanita mendadak viral karena berteriak dan menangis histeris ke depan Ka'bah. Peristiwa ini menarik perhatian ribuan jamaah yang sedang melaksanakan ibadah di tempat suci tersebut. Wanita asing itu berdiri tak jauh dari Ka'bah, namun wajahnya menyiratkan ketidakpercayaan dan kesedihan yang mendalam. Usut punya usut, wanita itu menangis karena ia mengaku tak bisa melihat Ka'bah meski berada tepat di hadapannya. Kejadian tersebut terekam dan diunggah oleh akun Instagram @ayatsuci pada Selasa 24 Oktober 2003 silam. Dalam unggahan tersebut, tampak seorang wanita yang menangis hingga menjerit dengan posisi duduk. Melepaskan hijab yang sebelumnya menutupi rambut dan tubuhnya, wanita tersebut tampak sangat terguncang. Dan tangisnya membuat jamaah lain yang berada di sekitar lokasi kebingungan. Seorang pria dengan mengenakan pakaian ikram berusaha menenangkan wanita tersebut. Dia berbicara dengan suara lembut, mencoba membawa ketenangan di tengah kekacauan itu. "Tenang saudari, apa yang terjadi? Apa yang kau rasakan?" tanyanya dengan penuh kepedulian. Wanita itu yang matanya membengkak karena tangisan hanya bisa menggelengkan kepala. "Aku tak bisa melihat Ka'bah, aku tak bisa melihatnya," jawabnya dengan suara terisak. Kata-katanya membuat pria itu tercengang. Bagaimana mungkin seseorang bisa berada begitu dekat dengan Ka'bah namun tak bisa melihatnya? Sementara itu, beberapa jamaah perempuan berusaha untuk memasangkan kembali hijab wanita itu. Mereka berbisik lembut, memberikan kata-kata penghiburan dan doa. Namun wanita itu tetap menangis histeris. Peristiwa ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan jamaah dan di media sosial. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah ujian iman, sementara yang lain menganggapnya sebagai tanda kebesaran Tuhan. Ini mungkin ujian dari Allah
untuk melihat seberapa kuat imannya, kata seorang jamaah pria yang menyaksikan kejadian tersebut. Mungkin ada dosa besar yang harus ia sesali dan mohon ampun. Namun, ada juga yang menganggap kejadian ini sebagai peristiwa supranatural. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, kata seorang wanita paruh baya. Ini mungkin peringatan bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan menjaga iman. Sayangnya, wanita itu tak jua berhenti menangis histeris, walau sudah dibantu ditenangkan oleh beberapa orang. Kabar tentang insiden ini dengan cepat menyebar di kalangan jamaah lain dan di media sosial. Banyak yang penasaran dan ingin tahu penyebab dari kejadian aneh tersebut. Usut punya usut, profesi jamaah ini sebelum bertaubat disebut-sebut menjadi penyebabnya. Meski terkesan mustahil, kisah serupa juga pernah dialami jamaah asal Indonesia beberapa waktu lalu. Dilansir melalui serambinews.com, Minggu 29 Oktober 2023. Seorang jamaah haji mengaku pilu jauh-jauh ke Mekah namun tak bisa melihat Ka'bah. Padahal Ka'bah sudah ada di depan matanya, namun jamaah ini tidak bisa melihatnya sama sekali. Usut punya usut, profesi jamaah ini sebelum bertaubat disebut sebagai penyebabnya. Rentenir adalah seseorang atau sebuah entitas yang memberikan pinjaman uang dengan bunga yang tinggi kepada individu atau bisnis yang membutuhkan dana. Terutama ketika mereka tidak dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan resmi atau bank, rentenir seringkali dianggap sebagai pilihan terakhir karena bunga yang mereka kenakan biasanya sangat tinggi dan seringkali menimbulkan masalah keuangan yang lebih besar bagi peminjam. Praktek rentenir ilegal di banyak negara karena sering terkait dengan eksploitasi dan praktik keuangan yang tidak adil. Dalam sudut pandang Islam, praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi seperti yang dilakukan oleh rentenir seringkali dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut melarang riba, yang merupakan konsep yang diterjemahkan sebagai bunga atau riba yang dilarang dalam transaksi keuangan Islam. Dalam Islam, riba dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak yang kurang mampu. Alih-alih menghasilkan keuntungan dari bunga yang dikenakan pada peminjam yang sudah dalam kesulitan keuangan, Islam mendorong adanya konsep pertukaran yang adil dan saling menguntungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Rentenir dilarang dalam Islam karena praktik mereka melibatkan peminjaman uang dengan bunga yang tinggi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Terdapat beberapa alasan mengapa riba atau bunga tinggi dilarang dalam Islam. Eksploitasi ekonomi. Salah satu alasan utama mengapa rentenir dilarang dalam Islam adalah karena praktik mereka dapat menyebabkan eksploitasi ekonomi terhadap individu atau kelompok yang kurang mampu secara finansial. Rentenir seringkali menargetkan orang-orang yang membutuhkan dana mendesak atau yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi. Dengan menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi, rentenir memanfaatkan situasi putus asa peminjam untuk mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan. Akibatnya, peminjam seringkali terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk mereka bayar, menyebabkan mereka semakin terjerat dalam kemiskinan dan ketidakmampuan ekonomi. Keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial merupakan pijakan utama dalam ajaran Islam. Islam mendorong adanya distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan kesejahteraan ekonomi. Praktik riba atau bunga tinggi tidak sesuai dengan nilai-nilai ini karena cenderung menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal atau kekuasaan ekonomi, sementara merugikan individu atau sekelompok yang lebih rentan. Dalam Islam, ditekankan pentingnya membantu mereka yang membutuhkan, bukan memanfaatkan kelemahan mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan Islam, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif adalah tujuan yang dikejar. Namun, praktik riba atau bunga tinggi dapat menjadi hambatan serius bagi pencapaian tujuan ini. Hutang yang terus bertambah akibat bunga yang harus dibayar oleh peminjam dapat menghambat investasi produktif dan konsumsi yang berkelanjutan. Selain itu, praktik ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang berpotensi mengganggu keseimbangan sistem ekonomi secara keseluruhan. Pertukaran yang adil. Konsep pertukaran yang adil dan saling menguntungkan merupakan prinsip fundamental dalam Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam transaksi keuangan. Praktik riba atau bunga tinggi tidak mencerminkan prinsip ini karena hanya menguntungkan pemberi pinjaman, sementara merugikan peminjam. Dalam Islam, dianjurkan adanya transaksi yang berlandaskan pada kerelaan kedua pihak dan memberikan manfaat yang sama-sama adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, praktik rentenir yang melibatkan peminjaman uang dengan bunga yang tinggi
dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi landasan ajaran agama tersebut. Riba dalam Islam. Riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada bunga atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari pinjaman uang. Islam menegaskan larangan riba dengan tegas karena dianggap merugikan dan mengeksploitasi pihak yang membutuhkan. Al-Quran secara eksplisit melarang riba dan menegaskan keharamannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 menyatakan, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Dalam Islam, riba merujuk kepada praktik atau konsep bunga atau keuntungan yang disebabkan oleh penundaan pembayaran atau pertukaran yang tidak sepadan. Prinsip ini dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai salah satu dari beberapa praktik yang tidak etis atau haram. Al-Quran secara tegas melarang riba dalam beberapa ayat, termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Hukum riba dalam Islam adalah jelas. Riba adalah haram dan dianggap sebagai salah satu dari dosa besar. Konsep ini berasal dari kepercayaan bahwa segala bentuk riba bertentangan dengan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kebaikan bersama. Sebagai gantinya, Islam mendorong perdagangan yang adil, pinjaman tanpa bunga dalam bentuk bantuan, serta transaksi yang saling menguntungkan tanpa membebankan pihak yang terlibat dengan bunga atau keuntungan yang tidak adil. Hukum riba dalam Islam dinyatakan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa referensi utama dalam kedua sumber tersebut. Al-Quran Al-Karim. Nomor 1. Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Dalam ayat ini, Allah secara langsung melarang riba dan menggambarkan dampak negatifnya. Allah menjelaskan bahwa riba tidak akan membawa manfaat, bahkan akan membawa kerugian dan kehancuran. Yang kedua, surat Al-Imran ayat 130. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang makan riba tidak akan berkembang kecuali seperti berkembangnya orang yang sedang memukuli manusia untuk menjadikannya tergila-gila. Ini menyoroti bahwa riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan mengarah pada degradasi moral dan sosial. Yang nomor 3, surat Ar-Rum ayat 30 sampai 39. Allah menggambarkan riba sebagai suatu perbuatan yang tidak memberi kebaikan kepada orang-orang. Ini menegaskan bahwa riba bukanlah jalan menuju keberkahan atau kesejahteraan, melainkan menghasilkan kejelekan dan kemudaratan. Lalu ada beberapa hadis yang juga menerangkan. Yang pertama, hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW membandingkan riba dengan perbuatan yang sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada berbuat zina. Hal ini menekankan betapa seriusnya larangan terhadap riba dalam Islam dan betapa besar dosa yang diakibatkannya. Yang kedua, larangan riba juga bermaksud untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan ketidaksetaraan ekonomi. Islam mendorong transaksi yang adil, saling menguntungkan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, hukum riba dalam Islam bukan hanya sekedar larangan, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem nilai Islam yang mendorong keadilan, persamaan, dan kesejahteraan bersama. Umat Islam diwajibkan untuk menghindari riba dalam segala aspek kehidupan finansial demi mencapai keberkahan dan kesuksesan sesuai dengan ajaran agama. Dalam ajaran Islam, azab bagi pelaku riba sangat serius. Meskipun azab akhirat sepenuhnya terserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan hadis memberikan betapa gambaran tentang kemungkinan konsekuensi bagi pelaku riba. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan. Azab di akhirat. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah mengancam dengan azab bagi orang-orang yang terlibat dalam riba. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 menggambarkan keadaan orang-orang yang terlihat dalam riba sebagai mereka yang mendapat siksaan pedih di akhirat. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum riba dapat berujung pada siksaan di alam kubur dan di hari kiamat. Kutukan Allah. Dalam banyak hadis, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kutukan Allah bagi para pelaku riba. Dalam salah satu hadis, beliau menyatakan bahwa Allah mengutuk baik pemberi maupun penerima riba.
serta 2 orang yang bertindak sebagai saksi dalam transaksi riba tersebut. Kehilangan berkah. Selain itu, orang yang terlibat dalam riba juga dapat kehilangan berkah dalam kehidupan mereka di dunia ini. Meskipun mungkin tampak berhasil secara materi, mereka mungkin menghadapi masalah, kegagalan, atau ketidakbahagiaan dalam aspek-aspek lain, seperti dalam kehidupan mereka, seperti kesehatan, hubungan, atau mental. Kehancuran ekonomi dan sosial. Praktik riba juga dapat menyebabkan kehancuran ekonomi dan sosial masyarakat. Ketidakadilan yang disebabkan oleh riba dapat memicu kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketegangan sosial yang pada gilirannya dapat membawa dampak negatif yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ajaran Islam menekankan bahwa riba bukan hanya melanggar hukum Allah, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi yang serius baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjauhi riba dan mencari cara-cara yang halal dan adil dalam hal finansial dan ekonomi. Dengan memahami pandangan Islam tentang rentenir dan dosanya, umat Islam diharapkan dapat menjauhi praktek-praktek yang mengandung riba dan beralih kepada sistem keuangan yang lebih adil dan seimbang sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.